Shalom buat kita semua. Kakak sangat bersyukur buat video keempat yang akan kita sama-sama dengarkan. Nah, topik ini sesuai dengan request, yaitu tentang Tritunggal. Ada beberapa nama yang merequest topik ini. Semoga ini bisa menolong kita semua. Karena topik ini cukup padat yang akan kita bahas, jadi kita akan langsung ke materi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah yang mengurapi video ini agar menjadi berkat untuk siapapun ya Allah. Baik kami ataupun teman-teman kami ataupun keluarga kami. Biar Tuhanlah yang memberkati pemaparan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, silakan adik-adik kakak, silakan ambil Alkitabnya. Kita akan membahas firman Tuhan. Kita akan membahas doktrin Tritunggal. Nah, doktrin Tritunggal merupakan doktrin utama dan sekaligus doktrin yang unik di antara agama-agama di dunia. Doktrin ini selalu menjadi perdebatan dari dulu sampai sekarang. Nah, istilah Tritunggal itu dimunculkan oleh Bapak Gereja Tertullianus, seorang Bapak Gereja di abad kedua. Karena pada waktu itu banyak sekali perdebatan atau ajaran sesat yang berlawanan dengan Alkitab. Dan Tertullianus beserta Bapak Gereja yang lain membela pengajaran Alkitab dengan merumuskan Tritunggal, kata Tritunggal. Jadi di abad kedua dan tiga adalah pengajaran Gnostik, itu istilahnya ya. Pengajaran Yunani yang masuk ke gereja, jadi ada namanya ajaran monarkianisme, modalisme, atau disebut juga Sabellianisme. Oke. Nah, apa ajaran mereka? Ajaran ini menyatakan bahwa Allah itu Esa, dan mewujudkan diri dalam tiga wujud, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajaran ini menyatakan Bapalah yang mewujudkan dirinya jadi Yesus, mati di kayu salib, dan Bapalah yang menjadi Roh Kudus. Nah, lalu Tertullianus dan beberapa bapak gereja membela pernyataan Alkitab bahwa Alkitab tidak menyatakan demikian. Oke. Nah, ini jugalah yang membuat perumusan pengakuan iman rasuli karena banyaknya ajaran sesat pada masa itu yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, jadi itu latar belakangnya. Nah, Tritunggal sering dipandang sebagai syirik atau mempersekutukan Allah. Apakah benar demikian? Nah, ini yang akan kita bahas. Hal yang perlu kita ingat, yang pertama, agama Yahudi merupakan yang adalah akarnya agama Kristen, itu sangat kuat dengan paham monoteisme. Kita bisa lihat hukum Taurat pertama dan yang kedua. Tidak boleh ada ilah lain atau Allah lain di hadapanku, tidak boleh ada patung. Baik di atas di langit, di bumi dan di bawah bumi. Hukum Taurat pertama dan kedua itu sangat khas. Sekarang kita buka Ulangan 6 ayat 4. Mari kita buka bersama-sama. Ulangan 6 ayat 4. Oke. Kakak akan baca, silahkan ikut membaca bersama dengan kakak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Oke. Nah, kalimat Ulangan 6 ayat 4 ini sangat terkenal itu dengan sebutan Shema Israel. Itu sangat terkenal. Nah, itulah konsep yang sangat kuat di dalam pengajaran Israel, agama Yahudi, bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa. Nah, sekarang coba kita buka Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28. Oke. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jawaban Tuhan Yesus itu diambil dari Ulangan 6 ayat 4 yang tadi. Allah itu Esa. Nah, teman-teman, itulah jawaban Tuhan Yesus sehingga konteks agama Yahudi pada waktu itu sangat kental, sangat kuat dengan konsep
Allah itu esa, Allah itu tunggal. Nah, tapi kemudian teman-teman melihat betapa kuatnya konsep iman Yahudi bahwa Allah itu tunggal. Sekarang kita lihat apa pernyataan Alkitab tentang pribadi Yesus. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Mari ikuti baca dengan kakak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita ulang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekarang lihat ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14 dikatakan firman, yang di ayat 1 itu adalah tentang Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dari dua nats ini dan masih banyak nats yang lain menyatakan siapa Yesus yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab mencatat bahwa dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang menjadi manusia. Kemudian Alkitab mencatat data tentang dia yang mengampuni dosa, dia membangkitkan orang mati, dia menerima sembah. Itulah catatan-catatan Alkitab tentang siapa Yesus. Nah, sekarang kita lihat dengan Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 14. Ayat yang ke-6. Oke, Yohanes 16 ayat yang ke-16. Kakak akan baca. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oknum pribadi yang menyertai manusia sampai selama-lamanya itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tidak ada manusia yang seperti itu. Lihat ayat 8-nya, lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-18. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Oke. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau ia itu LAI membuatnya I-nya besar, pribadi itu ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Pribadi yang menginsafkan dunia akan dosa itu hanya adalah pekerjaan Allah. Itu bukan pekerjaan manusia. Kemudian diceritakan di sejarah gereja menceritakan bahwa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menangis, Roh Kudus bersedih, Roh Kudus marah. Nah, teman-teman, itu menunjukkan bahwa dia juga adalah pribadi yang hidup dan kemudian menyertai selama-lamanya, menginsafkan dosa. Itu adalah bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Allah. Oke, kemudian teman-teman ingat Matius 28 ayat 19, apa kata Tuhan Yesus? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti silahkan lihat Matius 28 ayat 19. Jadi apa mau kita katakan teman-teman? Alkitab jelas mencatat bahwa Israel harus menyembah Allah yang tunggal. Hukum Taurat yang pertama dan kedua sangat berbicara tentang itu. Tapi Alkitab juga mencatat apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sampai sekarang. Sebuah literatur mengatakan begini, kakak akan baca. Titik pangkal Tritunggal bukan kata atau rumus, melainkan fakta sejarah keselamatan yang kemudian mau dirumuskan sedemikian rupa. Sejarah keselamatan yang dicatat oleh Alkitab yang kemudian mau dirumuskan sedemikian rupa agar bisa mewakili. Oke, jadi titik pangkal Tritunggal ini bukan soal istilah itu, tetapi bagaimana fakta Alkitab, sejarah gereja yang kemudian mencoba dirumuskan melalui sebuah istilah. Oke, nah kita akan bahas Tritunggal ini dengan menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan penting, semoga ini bisa mewakili pemahaman kita. Yang pertama,
Bagaimana dengan konsep Allah Tritunggal? Allah yang tunggal itu mewujudkan dalam 3 peran. Apakah itu Tritunggal? Maksudnya seperti ini. Misalnya Kak Heni Unan 2016. Kak Heni ini di rumah dia adalah anak papa mama. Di PMK dia adalah koordinator PMK. Di kampus dia adalah mahasiswa Unan. Jadi Kak Heni memiliki 3 peranan. Anak papa mama, sebagai koordinator PMK, dan sebagai mahasiswa Unan. Apakah itu Tritunggal? Nah, teman-teman yang terkasih, inilah ajaran Sabellianisme yang kakak sebutkan tadi pertama. Ajaran inilah yang dilawan oleh Bapak Gereja Tertullianus dan beberapa Bapak Gereja yang lain karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa ajaran yang tadi, Sabellianisme ini mengajarkan bahwa Bapalah yang mengambil rupa menjadi Yesus, Bapalah yang disalibkan. Nah, tetapi Tritunggal tidak mengatakan demikian. Yohanes 1 ayat 1 tadi yang kita baca, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama berarti itu tidak satu. Ketika dikatakan bahwa kakak bersama-sama dengan Bang Herbert, berarti kakak bukan Bang Herbert, kami berbeda. Nah, jadi apa konsep Alkitab tentang Tritunggal? Kalau bukan satu Allah memerankan 3 wujud, berarti Tritunggal apa? Ada gambar yang coba mewakilkan konsep Tritunggal. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat bahwa ini kakak buat jelas. Kami berusaha membuat ini dengan Kak Keket agar bisa jelas. Jadi lihat bahwa Allah, esensi Allah dimiliki oleh ketiga oknum, yaitu Roh Kudus, Putra, dan Bapa. Tapi lihat garis merah bahwa Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra, bukan Tuhan Yesus. Tetapi mereka, Putra adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bisa lihat dengan jelas? Inilah konsep Alkitab tentang Tritunggal. Jadi yang wafat di kayu salib itu bukan Bapa, tetapi Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mengiringi kita sampai saat ini, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan ada roh penghibur yang beserta dengan engkau, itu adalah Roh Kudus. Coba lihat lebih jelas konsep ini. Oke. Semoga gambar yang mencoba menggambarkan itu bisa, segitiga yang mencoba menggambarkan itu bisa mewakili tentang kerumitan Tritunggal yang dicoba dirumuskan sedemikian. Tapi memang Alkitab tidak mencatat bahwa Bapa itu sama dengan Yesus. Bahwa Yesus adalah sama dengan Roh Kudus. Karena itu berlawanan dengan Alkitab. Ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Apakah konsep Tritunggal di Alkitab sama dengan yang dimengerti oleh saudara sepupu tentang Tritunggal? Teman-teman, menurut literatur, ada kemungkinan yang didengar oleh saudara sepupu kita tentang Tritunggal itu berbeda dengan Tritunggal yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Literatur mengatakan bahwa kemungkinan, ini hanya kemungkinan bahwa ajaran Kristen yang ada di Arab pada waktu itu adalah ajaran sesat Kristen. Yang mereka dengar Tritunggal itu adalah Maria, Bapa, Yesus. Nah, jadi kalau teman-teman kita mendengarkan konsep Tritunggal seperti itu, tanggung jawab kita lah untuk menjelaskan memang Tritunggal bukan itu. Sehingga kita masih mengatakan kalau Tritunggal konsepnya adalah itu, kita menolak karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga. Kak, tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Kenapa kita harus turut? Kenapa kita harus percaya itu? Kakak mau tanya begini. Ada nggak kata nyontek di Alkitab? Nah, tidak ada. Nah, apakah karena tidak ada kata nyontek di Alkitab, terus kamu bisa nyontek? Jadi apa yang kakak maksud? Konsep nyontek itu ada di Alkitab.
itu sebuah ketidakjujuran, itu adalah sebuah pencurian, sehingga adik-adik kelompok kecil, para PKK mengatakan jangan nyontek karena itu melawan hukum Allah. Karena itu adalah sebuah pencurian, itu sebuah ketidakjujuran. Tapi ada nggak kata nyontek di dalam Alkitab? Tidak ada. Apakah ada konsepnya? Jelas ada konsepnya. Apa mau kakak bilang? Tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Tapi konsep yang Allah 3 tapi 1 itu ada sangat jelas. Dan itulah yang ingin dibela oleh Tertullianus dan bapak-bapak gereja, karena nats-nats di Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah menyatakan diri di dalam 3 pribadi itu sangat jelas. Tetapi Allah yang tunggal itu adalah sangat jelas juga di sepanjang Alkitab. Oke. By the way, teman-teman, boleh juga jadi pengetahuan kepada kita, kata tauhid itu juga tidak ada di Al-Quran. Tetapi apakah konsep tauhid bahwa Allah yang tunggal disembah itu ada? Ada, itu sangat jelas dalam Al-Quran. So, sebenarnya bisa kita pahami, konsepnya ada, kata itu tidak ada, ya tidak apa-apa. Karena yang sekarang masalahnya bukan istilah Tritunggalnya, tetapi konsep yang sedang dibawa oleh Tritunggal itu. Oke. Nah, jadi apakah Tritunggal itu karangan gereja, karangan Paulus? Kata Tritunggal, istilah Tritunggal, iya, kata itu. Tetapi konsepnya bukan gereja yang mengarangnya. Itu adalah karena tertulis di dalam Alkitab. Dan Bapak gereja membelanya agar jangan masuk ajaran sesat yang lain. Sebagai penutup, teman-teman, mari kita buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, kakak akan baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Teman-teman yang terkasih, kata Allah di dalam Alkitab itu ada berbagai kata yang dipakai. Di Kejadian 1 ayat 1, kata Allah yang di situ adalah Elohim. Dan bahasa Ibrani, struktur kata Ibrani untuk Elohim, kata Ibrani ini adalah jamak. Oke? Jadi kata Allah di Kejadian 1 ayat 1 itu Elohim, struktur bahasa Ibrani Elohim adalah jamak. Yang kedua, yang tadi kita baca Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel. Jadi kalimatnya adalah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kata Echad, kata tunggal di situ itu artinya adalah jamak. Nah, teman-teman, mungkin itulah sebabnya bapak-bapak gereja kita di Indonesia, Kristen, mau mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Karena Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah itu Esa, kata Esa di situ adalah Echad, itu jamak. Sehingga orang Kristen menerima, ketuhanan yang Maha Esa, sila Pancasila yang pertama, tidak masalah bagi orang Kristen. Itu mewakili Alkitab, kebenaran Alkitab. Sebagai penutup, adik-adik yang terkasih, ketika orang bertanya, jadi berapa Allah orang Kristen? 3kah Allah orang Kristen? Kita mengatakan tidak. Allah orang Kristen itu satu. Agama Kristen menceritakan bahwa Allahnya satu. Itulah yang diproklamirkan di Alkitab. Dan Yesus juga mengatakan demikian. Lalu mereka berkata, jadi siapa Bapa? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Kita mengatakan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Allah bukan hitungan matematika yang menjadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Alkitab tidak mengatakan demikian. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa Allah Israel, Allah Kristen adalah Allah yang Esa, itu sah. Yang mewujudkan diri, yang menyatakan dirinya dalam pribadi 3 pribadi yang berbeda. Itu juga adalah sah. Adik-adik yang terkasih, mungkin kita berkata, aduh kok ruwet ya, kok susah dimengerti. Kakak mengatakan begini, semua agama yang meyakini sebagai agama pewahyuan memang ruwet. Tidak ada agama yang mewakili sebagai agama pewahyuan itu tidak ruwet, semua ruwet. Tapi apa yang mau dikatakan? Janganlah cari agama yang tidak ruwet. Jangan cari agama yang masuk akal. Itu bukan solusi. Jadi solusinya adalah belajarilah, datanglah kepada Dia,
Belajarlah tentang dia, bukalah Alkitabmu, pelajarilah. Dan Allah yang esa itu akan menyatakan dirinya dan kita akan mengerti siapa dia. Dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kakak berharap pembahasan singkat tentang Tritunggal ini, tentang keunikan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, keunikan dan kerumitan yang tidak mungkin bisa kita mengerti 100%. Biarlah pembahasan singkat ini bisa sedikit membuka pemahaman kita. Jadi silahkan diskusikan dengan pemimpin kelompok, mari bertanya. Mungkin juga di YouTube yang sudah kakak share, silahkan komen di situ agar kakak bisa menjawab. Sehingga kita bisa berinteraksi, kakak bisa menjelaskan lebih lanjut, karena tidak mungkin Allah Tritunggal bisa dibahas hanya dalam waktu 20 menit. Kenapa? Allah bukan ciptaan kita. Tidak mungkin kita masukkan ke dalam akal kita dan kita bisa menjabarkannya 100%. Sehingga biarlah dalam keterbatasan kita memahami, kita berdiskusi dengan pemimpin kelompok, kita belajar, kita bisa mengenalinya sebatas yang dia tunjukkan kepada kita. So, terima kasih buat semuanya. Requestnya sudah dijawab. Nah, silahkan berikan request yang lain dan kita akan bahas lebih lanjut. Kakak sangat bersyukur punya kesempatan ini dan silahkan kembali diskusikan dengan pemimpin kelompok biar ada pemahaman yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Ayo berdoa bersama dengan kakak memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pemaparan sederhana ini. Kami mengakui betapa rumitnya Allah Tritunggal, tetapi kami rindu untuk bisa mengenalnya seizin Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sungguh berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.